Bapak Rustandika sebagai Ketua DPD Apindo Jatim dan rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Sebenarnya kemarin kalau dibilangkan informasi, kita tuh akan memberikan training teknis untuk penggunaan alat ini, Pak ya. Ya, jadi memang tidak sekarang ini saya tidak masuk dalam agenda teaching factor ini. Tetapi ini momen yang sangat baik juga. Kebetulan rekan-rekan API itu juga hadir di sini sebagai bagian dari pengusaha di area Jawa Timur. Kemudian juga kebetulan di sini adalah sekolah yang ada bergerak di bidang PPTU, yang mana keduanya bisa saling kolaborasi, dan ini sangat baik kalau kita makin eratkan kerjasama ini. Adapun teknisnya nanti mungkin bisa dibicarakan lebih detail ya untuk masalah itu. Nah, kebetulan sebenarnya yang kita supply ini adalah unit peragat. Di situ ada water chiller trainer. Jadi tadinya memang mau mendetail tentang teknis itu, tetapi mungkin ini lebih ke teaching factory, Pak ya. Oke, jadi lebih sekarang mungkin teaching factory dulu. Oke Pak, saya mungkin izin dulu ya, karena memang sudah berapa hari ini saya keliling, jadi agak pusing juga. Kemarin dari Ambon terus saya ke Serang, tadinya mau ke Surakarta, terus Surakarta dan bisa menggantikan, saya bisa ke sini. Ini juga tadinya mau lanjut lagi ke Samarinda, Padang, Medan gitu kan. Tapi nanti kita cepat saja. Jadi begini Pak, intinya bahwa API itu sendiri pada awalnya tujuannya adalah untuk mengkolaborasikan dari dunia industri dan pendidikan. Itu cita-cita awal kami. Dan seiring dengan waktu memang di beberapa tempat, termasuk sekarang ini saya lihat informasinya cukup bagus juga di Jawa Timur berjalan dengan baik. Maka alangkah baiknya lagi mungkin kedepannya akan lebih makin diperjelas dan dipererat lagi kerjasamanya. Jadi konsepnya adalah bahwa pada awalnya memang API itu dibentuk untuk memberikan edukasi kepada teknisi-teknisi yang tidak punya background di tata udara atau pendingin, gitu ya. Ada rekan-rekan yang buka bengkel, tidak punya ilmu di situ, hanya punya pengalaman dari dulu mungkin bekerja di perusahaan, saya ingin buka usaha dengan modal nekat jalan, gitu ya. Melakukan beberapa eksperimen di konsumen, seperti itu, coba sana, coba sini, ya udah. Jadi ada dua kerugian di situ, adalah konsumen mengalami kerugian karena barangnya dijadikan bahan praktek. Keduanya, teknisi yang melakukan itu tanpa ilmu yang mumpuni, sistemnya coba-coba, lost time dari sisi pendapatan tentunya, kerja bolak-balik seperti itu ya. Akhirnya kita ada konsep namanya, kalau dari awal ada berbagi Pak. Di API itu rutin tahunan kita lakukan acara seperti itu. Nah, disitulah kita kemudian melakukan sharing, mengedukasi rekan-rekan juga, saling bertukar wawasan, saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu, dan kemudian mulai menggandeng dari institusi pendidikan. Sehingga harapan kedepannya, dan memang sebagian sudah mulai terwujud, bahwa rekan-rekan API kita yang memang tidak punya background di pendingin mulai pelan-pelan memiliki dasar ilmu yang kuat di situ. Begitu juga dengan pihak institusi. Di pihak institusi lebih dominan kepada teori, ya, teorinya misalkan begini, AC ini harus bersih karena kalau tidak bersih, kalau kotor performa turun dan lain-lain. Tetapi ketika diajak praktikal, kalah sama rekan-rekan yang memang sudah berada. Cara buka unitnya aja mungkin belum tahu. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau keduanya dikombin antara teori dan praktikal, itu akan sangat bagus sekali. Sehingga kita itu akan menjadi kuat. Karena kita ada punya pengalaman bahwa bagaimana sistem pola pendidikan katakanlah di Malaysia, di Singapura, di Middle East, area Timur Tengah atau di Eropa. Nah, contohnya di Singapura lebih dominan kepada theoretical dan mereka lebih mengejar ke sisi engineering. Jadi mereka
lebih mengutamakan sesuatu by data teoretikal. Makanya di sini ada pengukuran temperatur, tegangan, arus. Rumusnya juga sudah ada, gitu kan? Dari dulu misalkan untuk menghitung perpindahan kalor, rumusnya Q, MC, delta T. Itu sama di kita dipakai, di Singapura dipakai. Tapi di kita kadang-kadang cuma main perasaan, ya kan? Saya buat ini kapasitasnya sekian, ya udah segitu. Gitu. Kadang-kadang AC dengan saya retrofit unit AC ini dengan hidrokarbon dingin kok. Ya coba gini dingin. Nah kan gitu ya. Parameternya kita tidak jelas. Nah hal itulah yang mungkin kita coba berangsur-angsur perlahan-lahan mulai masuk ke sisi edukasi sehingga semuanya berbasis data. Kalau sudah berbasis data, artinya value kita juga akan naik, begitu. Kalau kita bicara harga, mungkin harga jual kita, karena kita pengalaman waktu memberikan training di NTU, Pak, Nanyang University. Di sana vendor kita di Singapura, dia bilang bahwa 5 orang Indonesia itu sebanding dengan 1 orang Singapura. Dalam hati saya mungkin ya ada rasa marah di situ tentu, ya kita tuh dianggap rendah, gitu. Tetapi di sisi lain kita harus berpacu. Ketika direndahkan seperti itu kita bukan marah secara fisik ke mereka, karena kalau dibalikan kenyataan ya memang kalah. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri kita, kejar mereka supaya kita lebih di atas dari mereka, begitu. Nah, bagaimana konsepnya seperti itu? Mungkin dari kita bahwa ada rekan-rekan yang memang tidak apa ya, kalau dibilang mau bersekolah atau yang pendidikan terbentur biaya, maka di sana harus juga kita bantu. Kita harus punya wadah untuk mengakomodir mereka. Tadi tujuan kita adalah bermanfaat untuk semua. Intinya kan di situ ya, bahwa bagaimana kita bisa bermanfaat untuk semua orang, sehingga inti dari semuanya adalah kita bisa maju bersama, berbahagia bersama, saling memajukan, begitu. Nah, kemudian konsep teaching factory ini. Nah, bagaimana ini teaching factory bisa jalan? Tadi saya mendengar informasi bahwa di SMK Muhammadiyah ini akan membuat atau sudah ada mesin es kristal ya, betul. Itu kapasitas 3 ton, produksi ya. Informasinya seperti itu Pak, yang saya terima tadi. Nah, kalau SMK Muhammadiyah ini bisa memproduksi es kristal dengan kapasitas 3 ton, SMK Muhammadiyah sekarang untuk memasarkannya bagaimana? 3 ton tiap hari terjual 200 kilo. Sisanya ya 2,8 mau di mana? Simpanlah di bawah storage. Oke? Berarti SMK Muhammadiyah harus punya storage untuk penyimpanan es kristal. Ya, karena kalau disimpan di luar ya memang itulah bisnis yang paling enak, bisnis es. Laku nggak laku cair. Gitu kan? Gitu. Tapi itu kan cairnya tidak jadi duit. Nah, jadi otomatis harus punya penyimpanan. Semakin lama produksi, katakanlah itu jalan terus, 3 tahun penyimpanan akan semakin menumpuk tentunya. Cost production akan naik tentunya, ya kan? Biaya. Nah, kita mulai berhitung kepada sisi sektor bisnisnya. Biaya produksi akan makin naik. Barang tidak terjual lama-lama. Buat apa dilakukan itu? Betul ya? Buat apa kita buat produksi itu kalau marketing atau penjualan tidak jalan? Di sini rekan-rekan Apindo tentunya yang sudah menjadi pengusaha punya link bisnis. Anda mungkin maintain di outlet kafe dan lain itu mereka perlu es kristal, ya kan? Nah, hal seperti itulah dikombinasikan dengan jenis dengan pihak SMK. Mungkin nanti bisa dilakukan pendataan Pak. Dengan 3 ton per hari kebutuhan, nanti kan rekan-rekan ini di DPD Jatim bisa membuat list di mana aja yang misalkan potensial untuk supply es kristal itu. 3 ton dibagi 30 kan udah berapa kan, 100 kiloan kan. Nah, jadi coba nanti di list untuk rekan-rekan sehingga maksudnya gini, produksi yang dihasilkan ini bisa terserap di masyarakat. Harga jual pun tidak boleh tinggi Pak, lebih tinggi dari pasaran lain. Gitu.
Ya, karena kalau misalnya harganya lebih tinggi juga kan dari segi bisnis mereka akan lari ke yang lain juga. Tuh. Artinya minimal kompetitif, kalaupun harganya sama, kualitinya yang dibedakan di situ. Teknik kimia bermain di situ analisis, misalkan prioritas dari materinya. Data-data itu ditampilkan ketika menjual. Kalau hanya seperti saya jual es aja Pak, ini sekian 14.000 satu kantong, es kristal 14.000. Yang lain juga menawarkan sama. Konsep marketing kita adalah salah satu, Pak, yang kita jual ini lebih higienis. Data-datanya ini, mungkin nanti ambil satu sertifikasi untuk menyatakan bahwa memang produk kita ini bagus. Kemudian bagaimana di proses produksinya? Nanti bisa dijalankan konsep clean production line gitu kan. Jadi di situ proses produksinya juga berjalan baik di situ. Nah, hal seperti itu akan menjadi daya tarik daripada konsumen. Mereka tentunya akan lari ke kita. Dan kenapa? Kalau produknya bagus, harganya kompetitif, tentu dia juga bisa jual ke konsumen. Mereka akan menjual lagi dari data kita bahwa produksi es kita jelas, tempatnya jelas. Kalaupun misalnya ragu, bawa kunjungan silakan. Nah seperti itu.